atau mau nanti magang jadi lurah di daerah saya. Ya sudah lah manusia aku wajarnya kalau mau syukur ya sudah, tinggalkan negatifnya itu. Terbentuknya budaya patron terhadap sosok Pak Regar. Dari orang yang kita bantu kan jadi saudara kita kan. Merasa sudah dibantu, masih dia juga memihak kepada kita. Loh, kebaikan semuanya mau dilihat dari politik seperti itu biarin aja. Gak usah dipikirin ya, gak usah khawatir seperti itu. Langsung, lanjut. Kode etik paralegal, nggak ada kode etiknya. Tapi ikutin kepatutan adat istiadat di daerah masing-masing. Itu saja, kita nggak terikat kode etik setiap advokat. Lanjut. Yang boleh tidak boleh dilakukan paralegal dalam melaksanakan kerja-kerja partai politik. Ya nggak boleh itu yang melawan hukum, itu aja. Atau dasar yang mengatur hubungan dengan masyarakat, hubungan ini kode etik nggak ada. Kepatutan ada di kita pegang. Nggak usah susah-susah megang aturan agama selesai. Agamanya opo aja deh. Aliran kepercayaan nggak bagus kan? Iya kan? Contoh, saya ke Kudus. Loh, ini siapa ingat nih? Dulu sawah umumnya lagu hilir-hilir. Dulu yang ngajarin siapa? Orang tua kita. Lagu hilir-hilir. Kenyataan dunia, itulah nyatanya. Gitu. Lanjut. Etika hubungan dengan teman jawab. Nah, kalau dengan teman kita saling hargailah. Jangan mana-mana saat jelek udah tua belum. Udah tua lo, jelek lo. Jangan gitu. Ya sudah, dengerin aja kalau bagus baik, gunakan ya baik. Makasih matur nuwun. Itu aja deh. Jangan bawal nih udah tua ngikut itu. Saya lebih pinter, bapak ajarin pinter kok. Masih nggak percaya dengan saya, nggak usah gitu. Saling harga menghargai. Jangan saling curiga, saling mensupport, membantu. Bertutur kata yang saya hello, saling tegur sapa, bagus. Bapak Ibu gitu ya, jangan saling foto-fotoan gitu. Karena kan maknanya satu dan lainnya saling ngomong banyak kan tujuannya baik juga gitu. Cuma suka-suka kan ya ada rasa keselnya juga. Kita juga ngerti kok dikasih problem gitu. Kemudian paralegal boleh melimpahkan perkara tangani kepada paralegal lain. Boleh, Bapak nggak bisa subdivisikan ke saya. Berarti ke teman kita. Kemudian paralegal tidak bergangan merebut masyarakat yang perkara itu. Jangan udah ditangani oleh Pak Yainal ya. Pak Wandi. Udah Pak Wandi. Jangan Pak Wandi. Saya Pak Wandi udah purnawirawan. Saya masih gagap, baru lulus, dapat ilmu gini-gini. Nggak boleh rebutan kayak gitu. Oh sudah Pak Wandi ya. Oh bagus Pak Wandi itu. Biar nanti kalau Pak Wandi perlu bantuan tenaga saya, biar saya lebih enak kan. Jangan rebut-rebutan ini. Paralegal mempunyai wilayah kerja masing-masing dan dapat bekerja sama dengan paralegal lain. Wilayah kerjanya silahkan dibagi di daerah masing-masing. Tapi tidak juga nggak apa. Karena wilayah kerja kita sebenarnya seluruh Indonesia. Kalau mau nggak banyak keluar ongkos, ya wilayah per kecamatannya boleh. Tapi kabupaten juga jarak kabupaten ke desa sekarang nggak paling berapa ini? 15 kilo nggak ada. Ada 12 kilo. Ya sekitar itulah. Jadi mana aja oke. Karena kalau ada pembagian gitu, nanti di kecamatan A nggak pernah ada masalah, nggak pernah punya pengalaman membela. Sudah royokan aja bareng-bareng gitu. Lanjut. Hubungan paralegal dan advokat tidak dapat dipisahkan. Sudah. Bapak Ibu jadi paralegal adalah sanak saudara kita sebagai advokat. Sehingga advokat Ferrari yang ada di Tegal, Brebes, Kabupaten, Pemalang, Pekalongan, pos kita nih bolo kabeh, konco kabeh. Seduluran salawase, keren nggak? Lu nggak mau seduluran sama kita masih apa? Kalau seduluran sama advokat kan enak, bisa ditraktir minum jahe, ya? Iya kan? Teh poci, misalnya coba seduluran sama pejabat yang di kantor bupati sana misalnya, belum tentu gitu nih. Kopi ini diajak ngopi,
Hai, aku sibuk, didatengin aja. Wah, aku udah tamu nih. Misalnya begitu. Banyak agenda. Kalau ambil kita, Pak, ngopi saya ini kuatan, push duluan. Nah, kayak gitu enak gitu. Kayak rumah market gitu. Bener gitu nggak Bapak antar kita? Mulai hari ini lakukan seperti itu. Ke Jakarta jangan lupa mampir tempat saya kalau masih punya waktu. Nggak mampir ya nggak apa-apa, kita cuma selamat sampai tujuan dan pulang kembali ke rumah. Selesai. Paling mampir yang dikasih air teh, kopi, ya apa juga kan. Tapi ya sudahlah, itu kultur kita gitu. Ini hubungan antara Bapak Ibu para legal yang belum advokat dengan advokat. Mudah-mudahan nanti bisa jadi advokat semua yang dengan tidak meninggalkan peran fungsi para legal. Karena disitulah, ya nggak tahu apa disitu apa. Disitulah sumber ladang amal kita, pahala kita yang bermanfaat di dunia akhirat kelak. Kalau mudah-mudahan Bapak yakin seperti itu kayak saya, makanya saya rajin, semangat. Gitu. Lanjut. Dapatkah seorang legal dievaluasi? Boleh dievaluasi. Kalau masyarakat percaya dengan perbuatan kita baik, menguntungkan dan macam-macam, kita dipercaya terus. Tapi kalau kita sudah ngakali, Bapak pimpinan nyiapin panen, ini menggunakan berapa? Sekarung. Orang lama-lama nggak percaya kan? Pak, 7 kali teh, ya. Berapa kali kirim 6 pucuk ya. Yang rugi masyarakat lama-lama kan? Ngerti ya maksudnya itu ya? Sudah tulus ikhlas terserah. Mau ngasih ya kita terima, tidak ngasih ya kita terima. Yang penting doanya aja. Yang dapat melakukan evaluasi adalah advokat atau badan hukum. Kita bisa melakukan evaluasi, tapi jangan kejem-kejem gitu. Sebagai ketua LBH Kota Cabang Tegal dapat laporan si A, Pak, itu si Budi gini, langsung sensitif. Budi, kamu gini. Padahal belum jelas, nggak boleh. Telisik dulu, bener nggak sih? Kok kamu bisa ngomong gitu? Dasarnya apa? Supaya nggak gampang cerah. Udah jelas Bapak Ibu ya. Terus tujuan evaluasi supaya lebih baik. Lanjut. Kalau ada yang negatif, sanksi-sanksi, peringatan keras, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Jadi para legal juga ada sanksi seperti itu. Kalau orang tabiatnya nakal, gara-gara masuk paralegal jadi top, dipercaya orang, terus sok meres, mengintimidasi, itu nggak bagus. Tegur, diingetin, bandel juga malah tambah dodol. Orang ajar sama masyarakat, ya udah berhentiin aja deh. Kira-kira gitu ya, supaya nggak membuat jelek yang lain. Karena kita hanya memberikan bantuan hukum, memberi berarti kita orang kaya tentang kebaikan minimal dari sisi hukumnya. Dermawan, sukarelawan. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Ini baru satu sesi loh. Profesi saya dari dosen. Yang membuat kita pindah beliau. Monggo Pak. Satu poin saja dari urian di atas itu tidak menyentuh paralegal dalam hal litigasi, artinya non litigasi. Padahal setahu saya adanya peraturan yang baru bahwa paralegal itu sekarang katakanlah boleh berlitigasi. Mohon penjelasan Pak Biasa. Ini tentang nggak dijelaskan tentang peran litigasi. Tadi sudah kita singgung. Dianggap non litigasi, tapi juga litigasi. Hanya bedanya litigasi di pengadilan tok nangani perkara atau juga bisa di luar pengadilan. Pemahaman litigasi oleh advokat dianggap saat sengketa di pengadilan tok. Padahal di masyarakat untuk mendamaikan antara pihak yang sengketa, baik masyarakat dengan masyarakat maupun pejabat dengan masyarakat, itu juga sudah proses litigasi. Pendampingan di kepolisian litigasi juga. Pendampingan misalnya di Budiput sampai ke kecamatan di kelurahan litigasi juga.
Tapi karena selama ini pemahaman dari praktek advokat litigasi cuma sengketa di pengadilan, nah itu yang dianggap bisa atau tidak. Semula peraturan menteri boleh di pengadilan, tetapi oleh para advokat peraturan Menkumham itu diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Iya ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan nggak boleh litigasi di pengadilan paralegal. Dan semuanya ya nggak boleh. Tapi bagaimana kita untuk melawan ketentuan itu? Saya advokat, tapi kan jiwa saya dari LBH kan. Caranya apa? Saya masukkan semua. Nanti contoh-contoh surat kuasa ada. Masuk semua tuh di nama-namanya masuk dan surat kuasa. Yang belum advokat ditulis paralegal atau asisten atau dalam praktek tampil bareng-bareng kita gitu. Tadi saya singgung, bagaimana sih pengadilan tanya, ini siapa? Yang mulia inilah asisten saya. Atau yang mulia ini magang. Yang mulia ini masih dalam praktek bimbingan. Caranya gitu Pak. Sehingga paling hakim ngomong, tapi nggak boleh bicara ya, baik yang mulia. Yang tadi kita ngomong, besok sidang jadi ngomong juga mungkin ahli. Kira-kira gitu Pak. Jadi itu kita sikapi saat kita tampil di pengadilan nanganin perkara, kita perkenalkan. Kalau saya lebih baik dalam asisten saya. Kalau asisten saya kan berarti memang tanggung jawab saya dan bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau nggak mau bilang dalam magang atau paralegal, itu Pak, itu prakteknya. Saat kita mengerjakan perkara, paralegal diajak. Cari dasar hukum begini, nyusunnya begini. Saya suka nggak telaten, tapi jangan ikutin kelakuan saya. Kamu bikin somasi nih, tapi besok, nah ini Pak, kalau ya saya baca, kamu somasi kok ada cerita legal standing kamu ini ngapain? Enggak gini, hebat ini, ya sudah lah, kayak gini kayak enakan lawan, jadi tahu tentang kita siapa, sudah. Kalau waktu yang mepet sama keluar kota, berdiri di depan saya, berdiri di belakang saya, dua orang tinggal. Nih, gini caranya, mana? Kita buat kemudian. Saya tulis gini, yang bertentangan dengan ini kami advokat ini dari LBH dan sebagainya sebagai kuasa dari si A dengan ini menyampaikan somasi kepada saudara. Dasarnya apa? Bahwa ternyata saudara telah menguasai bidang tanah ini terletak di ini. Bahwa penguasaan saudara itu tidak sah melawan hukum karena itu milik klien kami. Oleh diminta dalam waktu sekian hari untuk meninggalkan itu, atau saudara saya undang ke kantor kami tanggal sekian jam sekian untuk mencari masalah itu. Selesai dan satu halaman atau 3/4 halaman. Gua usah dangking, berdasarkan sertifikat ini orang tahu. Kita sudah mendeklar diri kita ini gitu. Nanti dia ingin cek ke BPN beli SDK dulu. Dasarnya apa nih? Dicari kelemahannya kan? Ini contohnya. Jadi nantinya paralegal dalam praktek kita tidak ajarin seperti contoh ini, tapi strateginya juga kita ajarin. Kenapa surat kuasa bunyinya kayak gini? Nanti kita jelaskan, nanti yang lain akan menjelaskan. Itu Pak. Ingat ya, sejak awal kita libatkan untuk nanti bisa juga praktek litigasi. Di pengadilan ada larangan, polanya seperti tadi. Kita ajar. Apalagi, mohon maaf, bajunya kan mewah dipakai, kelihatan bagus. Udah ada LBH-nya, lengan panjang. Itu bangga kita gini-gini. Idenya siapa saya nggak ngerti. Pak Ketua atau siapa orang-orang Tegal ya. Nanti jam pesan untuk Ferrari. Iya, cepet jadi. Ini kan hal yang nggak pernah kita dipakai kan ngereng gitu loh. Gitu Pak. Yang lain, monggo silakan. Yang lain. Silakan. Bapak Ibu jangan takut ya, jangan merasa nggak bisa. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pasindung dari Brebes. Saya basicnya LSM. Garuda Sakti. Garuda juga ya? Garuda Sakti. Oh, Garuda Sakti ya. Ampuh nih ya Pak. Dan memang kadang kita di lapangan terbentur birokrasi. Nah, saya semangat untuk bisa masuk ke
birokrasi, padahal kita juga orang lembaga. Ya. Terus kedua, untuk menggali data-data yang telah dilaporkan ada temuan apa pabrik atau pemerintah itu saksi kadang nggak mau. Nah, apa yang bisa Jalankan. Kira seperti itu. Ya. Ya. Pengalaman nih. Kalau LSM mah kita nggak meragukan lagi, karena kita dulu orang LSM juga kan. Jadi LSM tuh mesti ngerti dasar hukumnya. Kalau nggak akan ngomong. Kemudian nih, kalau di polisi itu perlu alat bukti. Alat bukti kayak tadi macam-macam kan. Ada surat, ada saksi, ada ahli. Mungkin ada petunjuk. Kalau pidana ada pengakuan orangnya. Nah kita bicara yang 2 atau 3 nih. Surat, saksi, ahli. Contoh nih, pabrik nih melakukan. Kalau tadi kan kita bilang soal UMR. Yang lebih rumit lagi lah, pencemaran lingkungan. Pabrik itu buang limbah memang siang hari, ini hari. Enggak. Jam 1 malam, jam 2 malam. Kalau mau dingin pabrik buang limbah itu jam segitu. Dingin tahu ya, ngintip gitu loh, menyelidiki. Itu buangnya malam hari, antara jam 12 itu jam 1 sampai menjelang subuh saat dia mau buang. Nah itu harus kita lihat nih, serobong pembuangan dia sebelah mana. Nggak akan muncul terus kiwir-kiwir serobong, enggak. Dia mungkin di bawah tanah tapi kan keluar. Yang penting air sungai tidak masuk kan, serobong keluar. Rokok keluar kan. Nanti kekeruhan air sungai itu akan kita tahu, nah itu direkam caranya dengan sinar yang bagus dan sebagainya. Itu menjadi bukti. Ambil seember atau apa untuk nanti dibawa ke lab. Saat kita mengambil dan merekam itu, kita bawa orang-orang itu sebagai saksinya. Bikin berita acara dia sekian, titik sekian, lokasi sini ada videonya. Nanti ini bisa sebagai bukti ada pencemaran lingkungan, berarti amdalnya tidak benar. Itu Pak kira-kira cara gitu. Masyarakat nggak mau buat pernyataan. Ini aja menyaksikan teman-teman kita, para legal ini. Masyarakat nanti kita ngomong dalam surat pengaduannya atau laporannya, mendapat informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa perusahaan ini telah melakukan ini. Suatu saat kita ngajak masyarakat, yuk sowan Pak Bupati atau Kepala Dinas, nah nanti suruh ngomong di situ, gitu kayak gitu. Jadi jangan ngomong sama masyarakat, kamu kan jadikan saksi nanti nggak mau takut diancam. Itu udah bareng-bareng, ayo monggo silakan matur, Bapak matur apa yang dialami kejadian. Jadi fakta, itu Pak. Ya, ingat tuh saat kita nyelidikin, ngambil airnya, itu buat berita acara ada videonya. Berita acara antar kita aja. Nah, nanti kita berita acara bisa tahu Pak ya. Pak, misalnya judulnya berita acara pengambilan contoh atau sampel air sungai maju terus, misalnya sungainya maju terus. Pada hari ini jam sekian saya bersama ini melakukan monitoring, misalnya jangan penyelidikan lah, monitoring ya, investigasi jam sekian ini ada terjadi pembuangan, bisa seperti dalam video, kemudian mengambil sampel contohnya seember seperti ini untuk terlalu bersih. Selesai pada jam sekian, tanda tangan semuanya. Sudah jelas ya, ini berita aja kita pegang nih. Nanti kalau ditanyakan, ini air dari mana? Dari sini. Buktinya mana? Sampean macam-macam. Bapak ini, ibu ini, jangan nyangani terus saya gitu loh. Saya minta bantuan di pemaluman. Ini loh buktinya, ini dasarnya, ini periksa nih videonya. Ingat videonya cuma satu, nanti dilihat orang, nggak punya lagi. Punya simpan, copy atau di apa kan? Ditransmisikan aja kita punya hasilnya. Masukin YouTube. Ini kalau dia lihat tentu dihilangi. Wah, kepencet. Ya gitu. Ini kayak gini. Ini kita minta pendapat ini, jangan dimarahin terus. Contoh, itu jadi fakta. Nanti mau melaporkan nih, datang ke polisi, Pak Polisi, ini masyarakat harus kita gini, apa bisa bantu, bisa enggak.
nggak bisa gini-gini. Ya sudah, kalau boleh Pak Polisi udah ngomong nggak bisa ya. Tapi nanti sampaikan ke atas saja Pak Polisi. Merasa serugikan. Kalau nggak sama-sama Propam, di luar Polda, di Polres, ngomongnya agak lalu caranya nggak mau dia terima misalnya laporan dia nggak mau, ya ada macam-macam itu. Dia alasannya nggak cukup. Gugat perdata. Masyarakat memberikan kuasa kepada kita, gugat perdata. Mau seluruh masyarakat bikin class action. Kalau hanya beberapa warga yang terkena akibat itu, gugat PM. Saksinya juga gitu, masyarakat sudah kita undang ahli. Di sini ada universitas kan, universitas apa? Pancatunggal ya? Pancasakti. Datang ke Pancasakti. Pak Rektor, Pak Dekan, Bapak dosen. Ini kita ada menangani ini ke masyarakat loh. Ada yang ahli nggak bisa menjelaskan tentang ini biar para hakim, para polisi untuk tahu ini. Oh nggak ada, datang ke Semarang. Oh Purwokerto ya, dekat Purwokerto. Datang ke Purwokerto, ke Unsur. Ngomong lagi, ya mesti ada. Kalau nggak ada, masuk nggak ada sih. Apa saya harus ke Semarang? Ini etok ini. Kan orang nanti mau merasa punya kebanggaan, oh ada jelaskan. Baru cerita, ini kejadian gini, wah ini gini. Ada nggak dosen tentang hukum lingkungan? Fakta saat kita mengambil sampel saksi dari orang-orang kita, keterangan masyarakat nanti atau hasil lab, bukti surat, tambahkan. Insya Allah tidak jelas lagi. Kok susah banget? Susah banget kalau kita bayangin. Kita dengar cerita gini kayaknya susah. Dilaksanakan nggak susah. Dilaksanakan nggak susah. Nanti saat sidang, yang mulia majelis hakim, mohon berkenan untuk bisa membuktikan yang sebenar-benarnya dan agar majelis hakim yakin, mohon dapat melakukan pemeriksaan setempat. Mesti hakim. Kalau nggak mau, argumentasi lagi rasanya apa? Sidangnya kan diminta lagi, ini kan sangat sulit membuktikan kalau tidak melihat sendiri. Sudah jelas ya. Ini contoh-contoh seperti itu. Monggo lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Haji Wigono. Sama. Oh sama-sama Teguh. Marganya Teguh ya Pak. Iya. Saya dari Brebes Pak. Kegiatan sehari-hari ini sudah setahun ini saya jadi wartawan. Saya pernah dulu 10 tahun yang lalu jadi wartawan. Kemudian 7 tahun setelah jadi wartawan berhenti, ingin jadi pengusaha. Alhamdulillah. Nah, setelah jadi pengusaha, ternyata jadi pengusaha itu susah. Contohnya gini, ini yang dikeluhkan sejumlah rekanan. Ya, karena saya punya CV, saya juga direktur, kemudian sub bidang pekerjaan saya, CV saya itu ada pendidikan, ada konstruksi bangunan komersil lainnya, terus bangunan sipil. Lah, ternyata dulu waktu ada gapensi 10 tahun yang lalu, itu pekerjaan kontraktor itu sangat diminati Pak. Dulu jumlahnya di Brebes saja sampai 600. Ternyata sekarang itu tidak sampai 200 Pak. Gitu. Nah, sementara ini pemborong itu saya melihat nasibnya hidup enggan mati tak mau. Hidup enggan mati tak mau. Kenapa? Karena ketika meminta pekerjaan, PL sudah dimiliki oleh dinas. Dinas itu ternyata sudah punya plot masing-masing ke rekanan A, rekanan B. Anehnya lagi ternyata oknum dinasnya itu sudah memiliki jago. Kadang-kadang ya ironisnya lagi dia membuat CV atas nama ponakannya apa saudaranya sehingga mengerjakan ponakannya. Ada lagi yang dijual 10% Pak.
ya kan 10%. Nah itu dari dinas saja, belum lagi kepada dewan, oknum dewan. Ini bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia umum lagi, mungkin bukan di Brebes saja, di Tegal juga, mungkin se-Indonesia. Mendapatkan proyek penunjukan langsung saja itu harus membayar di depan fee sebesar 10%. Lah, ironisnya lagi tahun ini kita bayar, baru tahun depan baru dapat. Ya kan, belum lagi calo-calo proyek yang dari macam-macam. Ijon dulu ya. Ya, ijon dulu. Ijon bukan hanya di tanaman, bawang atau padi atau lain-lain. Ternyata proyek juga luar biasa sekali. Lah, ini kita sebagai insan manusia yang punya hati nurani melihat semacam itu ironis. Nah, kita harusnya bagaimana? Kan begitu. Apakah kita bisa mendampingi mereka untuk melakukan advokasi hukum? Ya kan, satu itu. Kemudian kalau seandainya saya diiming-imingi, wis kamu nggak usah reka-reka, kontakkan proyek 2 paket wis, orang sambelani itu. Lah ini gimana ironisnya itu loh Pak? Antara kita membelani sama antara kebutuhan. Ya kan begitu loh. Ini kita bicara jujur ya kan. Nah, itu masalah proyek. Nah, kemarin baru saya dapat informasi itu mengenai proyek ya Pak. Ini sejumlah pengusaha kos-kosan, pabrik sama pelanggan listrik PLN itu merasa kesulitan dalam pemasangan listrik baru, tambah daya dan lain-lain ya. Itu yang berkaitan dengan itu, tambah daya, pasang listrik baru. Ternyata ada data yang sudah masuk ke PLN Brebes itu yang jumlahnya ratusan ya. Sudah ada, sudah. Untuk tambah daya sebenarnya bisa, katanya alasannya untuk Indomaret padahal ya. Itu tidak, investasinya tidak mencukupi, rugilah gampangannya begitu. Untuk pabrik juga lagi dibahas, lagi kurang material dan lain-lain. Untuk pasangan baru masyarakat itu udah bayar padahal, udah bayar tapi tidak terpasang-pasang. Nah itu kan kita mau membelanya dari mana nih? Membelanya dari mana? Kalau wartawan saya sudah beritakan, cuman dari sisi paralegalnya, karena ini saya juga baru ikut pelatihan ini ya, saya paling tidak bisa belajar untuk mendampingi mereka. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jelas nih kan, bisa ngiring apa begini kakek pertanyaan ini ya, ini asik banget. Terus pertanyaan bagaimana kita bisa mendampingi? Padahal juga ada kita pakai senjata. Nah, Bapak Ibu tadi gempar ini bagus ini. Kurang keras ya? Jelas nih. Jadi pertama ini Pak, yang masalah tadi proyek PL atau tender, saya udah ngapal, udah ngelotok. Bener itu. Nggak sih dibantah, mau buktikannya apa? Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Masuk ke kabupaten, ke wali kota nggak akan dapat, ke kepala dinas nggak dapat, kenalan baik, suguhin kopi mungkin pulang disamuin biar nggak ribut. Tadi ribut-ribut muncul, udah sampai nggak usah bilang tak naik 2 proyek. Ini bagaimana cara ini? Jadi yang pertama itu benar. Yang kedua bagaimana nih? Saya mau ribut ini, saya dikasih, saya dapat untung. Padahal untungnya paling 20%. Nggak nyampe ya sekarang, nggak nyampe ya. Paling 10-15 lah. Sulit nyari 20% untuk pengusaha itu. Kalau PLN kayak gitu, kecuali hasilnya nggak benar, suatu saat ketangkap juga gitu. Yang mudah jangan. Tapi teman-teman udah begini. Nah ini ada 2 pilihan. Hati nurani kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman semuanya. Kita mau egois mementingkan diri sendiri atau mau juga keuntungan kebersamaan. Mana pilihan seperti ini? Kalau saya milih untuk kebersamaan, karena saya orang LBH dari dulu, saya nggak bisa lepas dari kebersamaan. Tapi kalau mungkin yang advokat biasa dapat 2 proyek lumayan, 20% dari minimum berapa? 200 juta. 200 juta. 20 juta. 20 juta kali 2. Nah, 40 juta. Nah.
Tapi kalau kita lihat 40 juta itu cepat entek gitu. Kita sama teman bisa ribut, bisa ini saya saat ini dihargai, besok mungkin nggak dihargai. Daripada harga diri saya dihargai 40 juta lepas atau jauh dari teman-teman kita, lebih baik kita milih teman saya. Kalau bapak terserah dia. Kemudian bagaimana ini membuktikan tentang kejadian-kejadian yang pertama ditemukan oleh beliau? Sulit memang, tapi bisa. Caranya apa? Proyek ini kerjakan PL oleh si A, si B, si C ini. Kita selidiki, kita ingin tahu berapa kira-kira nilai proyek ini. Kita aja appraisal atau kita pengusaha kan bisa mengkirakan seperti ini. Kekuatan seperti apa? Kenyataan yang kita perlu di lapangan kita laporkan. Pak, kepala dinas, sampai ngasih PL si B ngecor jalan itu berapa nilainya? 180 juta. Cuma dapat sekian meter. Tebelnya segini. Ini nggak bener Pak. Ayo, Bapak, berita acaranya seperti apa nih? Sudah, nggak begini. Bukan. Kan tidak bener nggak? Nanti dari itu, nggak mau ngasih. Datang kita ke polisi. Pak polisi, temuan nih di lapangan kayak gini. Saksinya kita pemborong, dia tahu nilainya ini. Ini mesti ada tindak pidana korupsi. Kalau cuma satu atau sedikit. Tapi kalau mau temannya banyak, PL mana aja diselidiki, dibuat seperti itu, pernyataan seperti itu, ngomong kepada dia, Pak Dinas, nggak bener ini loh, Bapak kan ngerti kan, RAB-nya masing-masing itu, terus kemudian fisiknya bahannya bener tidak, nanti kan di sana udah ada skopnya kan, nggak bener nih. Kalau sudah dikonfirmasi, dinas bupati sudah diberitakan, nggak mau juga masih ngengkel, nggak percaya, datang ke Jakarta, temui ke KPK. Ayo Pak KPK, ini daerah mau ngapain ini? Buktinya ini. Caranya gitu. Kalau nggak KPK, yaudah ke Kejaksaan Agung. Atau ke Kejaksaan Tinggi Semarang lebih dekat, misalnya begitu. Mau tidak? Kalau nggak gegeran itu, boleh lihat nanti. Jangan disebut YLBH Garuda Kencana kalau ini terjadi. Ini kita praktek ini daerah. Gitu. Dan saya bisa cerita membenarkan itu. Saya sudah membela dari anggota dewan sampai perguruan tinggi sampai kepala dinas, anggota. Ya memang kayak gitu. Kalau dulu katanya anggota dewan cuma 7%, ke bawah lebih tinggi gitu. Tradisi. Apa dosa ini masih ngerti nih. Banyak mahasiswanya pejabat juga bener kan Pak ya? Tradisi. Tapi itu kalau dibongkar gitu Pak. Ini Pak bukan cuma Bapak katanya ngomong tidak hanya di Brebes, bener. Itu menjadi tradisi dari kultur budaya kita. Tapi kita melihat dari sisi paralegal, itu yang bisa kita lakukan. Apalagi Bapak wartawan, network. Saya dulu juga redaktur, saya redaktur di Pos Kota dulu, terus di tabloid Aksi, yang urusan politik, iya mau juga. Di tempat yang cendel-cendel juga saya Pak, dulu di Aneka Yes. Itu dulu sering ada cover girl, cover boy kan, tidak jadi juri. Jadi masuk dunia wartawan ngerti juga. Nah Bapak senasib dengan saya. Karena idealisnya masih ada, nggak bisa luntur, benar? Betul. Kalau beliau luntur idealismenya, proyek kita nggak mengurusin, nggak mau ikut pelatihan kayak gini, benar nggak? Iya. Ini caranya gitu. Nanti kalau sudah kita bawa ke kejaksaan Pak dengan data seperti ini, dia akan melakukan penyelidikan. Setahun kok nggak ada perkembangan nih, ganti kita ke Kejaksaan Agung. Kejaksanya nggak bener gitu. Tapi kalau dapat Kajati seperti di NTT sekarang, siapa diperiksa semuanya, itu kawan kita, diperiksa semua, nggak peduli. Kan bagus nanti. Jawa Tengah, nggak ada riak-riak, laporin. Tembusin ke Jamwas. Takutnya begini, yang melapor bisa dituntut balik. Dengan alasan undang-undang pembuktian terbalik, Pak. Tidak memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi. Oh, dugaan.
bawa nanti ke YLBH Garuda Kencana. Oh. Kita memberikan informasi, dilindungi mereka. Berarti apa ya? Iya. Jadi nanti Bapak nggak tahu, tapi ada orang, misalnya penyelidik datang ke Bapak nanya-nanya, apa gini-gini, nggak ada orang ngelapor, biar nanti kita ngelapor. Kita ngelapornya aja memberikan informasi tentang dugaan terjadi tindak korupsi. Kira-kira kayak gitu. Iya. Berarti Bapak Ibu jelas nggak ini? Susah kalau kita dengarkan dan kita bayangkan. Kalau kita harus turun kita laksanakan, nggak ada yang susah. berarti ini penyakitnya harus diamputasi apa dicubit aja nih? Nah, penyakit kan begini Pak, ini orang sakit nih, ketika sakitnya gatal kita cubit-cubit aja mungkin sembuh. Tapi ini sudah komplikasi Pak melihatnya nih. Kan berarti harus ada yang diamputasi, misalnya begitu loh. Nah ini semua birokrasi sudah terlibat. Kemudian dari dewannya juga sudah terlibat. Nah kita yang menonton juga takutnya ya jadi penonton malah kami hitamkan. Kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Kita tahu tentang itu dan ada kasus itu, walaupun dugaan. Yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur bukan kita anggota dewan. Bersyukur ketiga, kita bukan birokrasinya. Tapi saya calonnya Pak. Nggak apa-apa calon. Calonnya cuma dapat 1%. Itu rame-rame. Itu pejabat kepala dinas, Bapak Bagus 1%. Kepala dinas itu hanya 0,5%. Bapak lebih tinggi dapatnya. 1% rame-rame Pak. Tapi dengan 1% tuh bahasanya Bapak Caluk lebih tinggi karena kepala dinas dapatnya 0,5%. Paling tinggi 1%. Nanti kasubagnya apa? 0,5%. Tahu saya rumusnya kan? Oh, rumusnya tahu ya. Percaya nggak kalau saya bela itu? Saya ngerti kenapa memang saya involved di situ. Dari DPR dulu, APBN DPR itu 7%. Tapi di bawah bisa minta 15%, 10%. Paling sedikit 8% kalau sudah tawar-menawar dan itu di muka. Jadi yang Bapak kemukakan mungkin saya benarkan. Lah kok bisa aman? Hah? Kok bisa aman? Misalnya aparat tahu tapi diem saja itu gimana? Ya kalau dia kan nggak punya kewajiban melaporkan kan sama temannya pejabatnya yang ngelaporin masyarakat atau siapa, misalnya contoh KPK karena saya dapat gitu loh. Jadi caranya seperti itu Pak. Nah kalau misalnya tahu pada nggak akan melaporkan, siapa yang dirugiin? Ini nggak ada yang dirugiin. Siapa bilang? Rakyat yang dirugiin. Karena itu dana APBN. Rakyat mau bergerak nggak? Mau nggak melaporkan? Nggak mau karena takut dan sebagainya. Kan ada YLBH Garuda Kencana Indonesia. Bisa ya Pak? Berikan informasinya ini, kita jalankan ini. Kira-kira gitu Pak. Nanti kalau cabang kota Tegal, cabang Brebes, cabang pada takut, data kasihkan kita bikin dari pusat kita tangani. Enak kan? Caranya begitu. Jika tidak, ya sudah pokoknya asal tiap tahun kita ada laporan, setiap tahun anggaran kita laporan. Ini kan mereka pejabat berganti terus. Gitu. Kalau saya bilang, kok saya di tengah-tengah nggak yakin nih, saya tadi daerah ngadep. Misalnya, gitu. Nanti ada yang tergerak di sana juga ada yang tergerak. Misalnya ke lembaga kan polisi boleh nangani korupsi, jaksa boleh nangani, KPK juga boleh. Nanti lama-lama valid, Pak KPK dorong KPK. Kita sudah lapor ke polisi, sudah lapor ke jaksa ini nggak berarti selanjutnya. Sampai bisa nggak sih nolong penderitaan masyarakat? Ini ada informasi coba diselidiki, kira-kira kayak gitu bahasanya lah. Kita coba. Semangat nggak nyoba? Semangat, siap. Iya, data sudah ada, data udah ada. Nah, data udah ada kasih kita. Tapi baru separuh Pak. Ya, kumpulkan kasih kita. Nanti kalau belum mau bergerak ke sana, ayo kita rame-rame sowan tempat dorong. Ini gini-gini. Kalau perlu saya datang satu. Kalau saya kan enak ngomongnya gitu. Saya Pak ngomong apa nuwun sewu, saya munduk itu bahasa apa bahasa Indonesia itu munduk apa ya? Merunduk. Ya merunduk lah pokoknya kata.
mau ini udah gitu minta maaf pakai etika kan. Tapi nanti saat dialog gak bener-bener mulai kayak tadi itu gitu loh Pak ya. Cocok nggak? Cocok. Untuk kayak gitu. Nah, orang kita paralegal kok. Dasar hukumnya ada, perbuatan kita untuk kemaslahatan umat. Kan kita cuma ngingetin perbaiki loh, nenek kayak gini, jangan kayak gitu loh. Nggak mau ya sudah, biar hukum yang jalan. Biar saya Pak ya. Iya. Bapak Ibu jelas nggak nih? Mengenai PLN tadi Pak, yang PLN. Nah, soal PLN. Iya, PLN. Ada surat jawaban, ada nggak jawaban tertulisnya? Nggak ada, hanya lewat telepon. Nah, lewat telepon nulis surat biar dijawab. Wong sedeso, wong sak kecamatan yang kesulitan tadi kumpulin kon nulis surat. Wah, saya ngomongin Jawa terus ya. Iya, apa Pak? Supaya nulis surat gitu ke PLN cabang Brebes misalnya. Jawaban kayak gini-gini ya Sleman, ini kan dibalas. Diapain? Kok nggak dibalas gimana? Suratnya itu kita punya arsipnya. Oh iya. Arsipnya kasih kita, ayo kita gugat. Nggak usah ribet-ribet. Gugat ke pengadilan. Setelah dapat surat balasannya itu ya? Mudah-mudahan dapat, nggak, misalnya nggak dapat, gugatnya ke pengadilan. Hak kita untuk mendapatkan enggak. Yang kita gugat jangan cuma cabang sini, pusat juga gitu loh. Kalau perlu, kalau orang di sini nggak berani, kita gugat di pusat karena PLN-nya kantor pusat kan, Jakarta Selatan. Kita gugati gitu loh. Tapi mau gugat di sini, cabang sini, pusat digugat, tapi di sini kan lebih asik. Iya. Nanti digugatnya Pak, jangan cuma kepala PLN-nya juga, pribadinya kepala juga harus bertanggung jawab. Jadi kalau gugat nih, gugat PT, gugat, jangan cuma PT-nya doang keenakan, dia bisa menghindar. Ini dari atasnya enggak, pribadinya juga sebagai pimpinan cabang bertanggung jawab. Gugat pusatnya juga, pusatnya jangan cuma PT PLN-nya, direksi orangnya pribadi itu gugat. Baik selaku pribadi maupun dalam menjalankan jabatan dan wewenang sebagai direktur. Ini strategi nggak ada di bangku kuliah, nggak ada di undang-undangnya. Tapi pengalaman di dalam praktek. Jadi PLN cepat nulis surat masing-masing Pak, nggak dibalas apa, baru Januari kita buka. Masih 2 minggu lagi nih. Pada males ini, ya udah apa-apa malah beneran. Tapi kok kita membangkitkan orang Jawa Tengah jadi advokat, angel bener, alat bener, susah bener. Ya udah apa-apa, tapi tetap sarajin. Tapi di Sumatera Utara Pak, berebut untuk jadi advokat. Sekarang Bapak nih, di sini ada sumber daya alam, ada perekonomian, nanti jadi kawasan yang maju, misalnya di Brebes ada untuk pabrikan-pabrikan ya, kawasan industri. Terus ada sengketa apa? Nyari orang Jakarta teguh dengan bayarnya seperti Jakarta, metu pintu kantor sampai sini dibayar, nunggu di sini berapa jam dibayar, ke pengadilan dibayar. Nah sampai nung daerah ini menonton toh, kasihan nggak coba? Ini yang kita bangkitkan selagi ada wadahnya untuk bisa kita lewati. Tapi orang kan juga menyadari, kalau sama egois, ngapain juga biarin aja lebih enak kita kan. Tetapi nantinya saya akan kewalahan, capek. Setiap hari mondar-mandir nginep di sini, lainnya kebagian bantuan. Tapi ada teman-teman kan kerja sama-sama teman. Tanpa sisipur kasih teman kita. Itu tujuan seperti itu Pak. Nah nanti bisa advokatnya bela perusahaannya. Paralel apa? Bela buruhnya. Sampai pengusaha ada kerjaan bisa dikerjakan. Kalau swasta kan lebih sulit seperti di pemerintahan ada komisi-komisian kan. Iya. Gitu loh Pak. Itu kita kembangkan daerah kita sendiri, memberdayakan sumber daya manusia kita sendiri. Kan Pak Presiden Joko Widodo kan bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia daerah lebih unggul, lebih hebat. Inilah pola salah satu cara yang kita tempuh. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Setuju itu ya? Setuju. Januari kita gugat ya. Gugat siap. Jadi Bapak Ibu nanti ikut tim ya. Ya mau gak tambahkan? Aku setuju nih Januari gugat ya. Kita ajarin nulis gugat. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Dirwanto dari Brebes Pak. Pak Dirwanto, ini kayaknya rombongan Brebes banyak juga. Mau Pak Saya Dirwanto? berlatar belakang dari lembaga Pak LSM. Sekarang di media Pak, kebetulan saya pengurus PBC Sektor BCT Satgas Jawa Tengah. Terkait dengan Pak Teguh Pak, nanti terkait dengan PMN. Ini saya sedikit menambahkan. Jadi yang sekarang terjadi fenomena terkhusus untuk wilayah Jawa Tengah Pak. Ini pasang baru disingkat adalah PB, perubahan daya disingkat PT. Ini terjadi hambatan dikarenakan logistik Pak. Kami punya data untuk wilayah-wilayah lain Jawa Barat terkhusus itu tidak terjadi permasalahan itu. Di 5 hari program bekerja sudah bisa terrealisasi Pak. Jadi kami kemarin beberapa kali meminta klarifikasi ke manajer-manajer unit Pak, terkait dengan permasalahan yang terjadi. Dari pihak manajer-manajer unit itu tidak bisa menjelaskan secara real Pak permasalahannya. Sedangkan daftar tunggu pelanggan itu sampai ribuan Pak. Sudah terbayar namun belum bisa dinyalakan. Permasalahan kita tidak habis pikir, kalau kita pergi, kita bayar, seharusnya kan di sana bisa menyediakan karena kita sudah membayar dulu di muka. Itu yang kita tidak bisa dipahami sampai hari ini dan itu tidak bisa penjelasan secara detail oleh kepala-kepala unit Pak. Nah, yang berdampak akhirnya kan ekonomi Pak. Karena khusus pabrik-pabrik juga di wilayah Brebes Barat yang sekarang ini menjadi kawasan industri Pak ya. Ini tidak bisa berjalan karena terhambat di industri itu tersendiri. Lalu menyikapi permasalahan ini Pak, kami rencana dengan BNPB melakukan investigasi untuk ke pusat. Yang dimana permasalahan ini terjadi itu apa permasalahannya? Itu Pak, ini terkait dengan listrik, mohon untuk barangkali Bapak bisa menjelaskan nanti langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Kedua Pak, ini belum lama saya ada laporan dari warga Selawi Pak, Talok Pangkah. Ceritanya ada orang nabrak istrinya. Soalnya istri saya Pak ditabrak. Lantas saya membantu Pak, nolongi istri saya tak bangunkan, anak saya tak bangunkan. Lantas si yang nabrak ini kabur Pak. Kabur, saya kejar. Di situ akhirnya terjadi insiden Pak. Baku ribut lah di situ Pak, terjadi ribut. Ada salah satu orang Pak yang lewat melihat ada keributan itu dipisah. Ironisnya, ini yang misah ini yang sekarang masuk di LP Pak. Dikenakan pasal 170. Bukan Pak, dia membantu sebenarnya. Iya, kan 170 kan Iya bahasanya, makanya ini saya ironis sekali karena di sini ada indikasi kriminalisasi dan ada indikasinya memang ada ini Pak. Intervensi hukum Pak, setelah saya pelajari itu kemarin. Jadi setelah dia membantu, ternyata dilaporkan. Bahasanya kalau mau bantu kok harus menurut saya dari belakang. Jadi dimaknai oleh pihak yang menabrak ini, terlapor ini, kalau itu sama saja membantu saya untuk digebuki seperti itu Pak. Nah ini, sedangkan yang pelaku utamanya Pak, ini pergi sampai hari ini tidak pernah kembali. Polisi yang menangkapnya ini yang justru yang memisah. Dia mohon sarannya Pak, ini terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih. Saya jawab terakhir itu ada dilakukan yang bisa karena misalnya ngerangkul dari belakang atau apa. Saksinya cuma dia dua, kan satu saksi bukan saksi. Saksi di sekitar banyak Pak. Saksi di sekitar banyak. Saksi di sekitar apakah ngelihat kita apa? Jadi mukul atau apa? Ini yang menabrak Pak adalah karyawan salah satu PT Pak ya. Tapi tidak usah sebutkan PT itu. Dalam sebuah PT itu mempunyai sebuah lawyer Pak. Jadi dari pihak yang menabrak ini akhirnya membuat berita acara laporan ke polisi Pak. Dari lawyernya ini tempatnya dia bekerja itu ada kenalan propam Pak. Akhirnya dari situlah dia intervensi itu. Sekarang kasus sudah terjadi. Upayakan masih ada kesempatan naik banding ya. Naik banding kita mohonkan untuk pemeriksaan saksi-saksi tambahan. Kalau misalnya udah terjadi, ya sudah upaya hukum.
tunjukkan gugat perdata perbuatan melawan hukum, walaupun pidananya kena, nanti pidananya PK saja. Ini perdata bahwa dirinya memisah justru dibilang sebagai kita pelaku pengeroyokan. Ajukanlah saksi dalam perdata ini, terus ajukan juga ahli. Itu cara menuntut hak orang itu. Perkara pidananya kalau tadi nggak sempat banding dan belum pasti, ajukan PK. Ngajukan PK bahwa saksi. Yang tahu kemudian ahli. Orang bantu kok dituduh keroyok misalnya seperti itu. Nanti dalam PK itu adu tentang pembuktiannya kita tunjukkan dalam majelis PK-nya nanti itu. Itu yang kasusnya ya Pak ya. Yang pertama soal PLN, silakan investigasi ke pusat, bagus-bagus saja. Tapi kan kewajiban PLN untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negara Indonesia kita. Kalau terjadi gitu misalnya, kurangan suplai, manajemennya nggak bagus dong. Kita lihat aja sebagai orang hukum, kewajiban PLN itu apa sih undang-undangnya? Harusnya apa yang dilakukan kok bisa seperti ini? Nah baru itu, oh nggak bener, ya udah melawan hukum. Sederhana aja gitu Pak. Saya nangani perkara dia begitu. Perkara saya nggak pernah lama. Masuk dan turun. Orang belum lengkap bisa bikin draft gugatan. Orang pulang langsung bikin draft gugatan. Besok datang lagi, kurang ini ada, kurang ini nggak ada, sudah masuk. Kayak gitu Pak. Sudah jelas ya? Nah ini teman-teman yang LSM ini kan udah punya kemampuan tersendiri nih. Kita satukan bersama-sama. Ada pertanyaan saya sampaikan ya? Mudeng nggak ngerti?